Kita sekarang ada di kantor Google ya, dengan Mas Arif. Kita berkunjung di kantor Google. Nih Mas Arif salah satu engineer di Indonesia di Google. Alhamdulillah. Kita sekarang ada di kantor Google ya, dengan Mas Arif. Kita berkunjung di kantor Google. Nih Mas Arif salah satu engineer di Indonesia di Google. Alhamdulillah. Yes, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini yang sangat cerah di Kirkland di kantor Google ya. Kami ini di kafetaria Google, tempat makan minum, tapi nggak ada makan, nggak ada minum. Pertama karena katanya hari Jumat, hari ini sore biasanya nggak ada makan minum lagi. Udah sore, tambah lagi kita bulan Ramadan ya. Nah, kesempatan kali ini saya senang sekali dibawa oleh Mas Arif ke tempat ini, ke kantor Google di Kirkland, samping Seattle ya. Kita tahu kawan-kawan kalau Seattle dan sekitarnya di sini adalah betul-betul banyak perusahaan high tech ya, mulai dari Google, Microsoft, juga Amazon ya. Apalagi ada Facebook juga ada. Facebook juga ada, Boeing juga tentu Boeing, ya, betul, kita ya. tahu. Nah sekarang saya bersama dengan Mas Arif ya, orang kita dari Indonesia, alhamdulillah. Beliau ini menjadi manajer di Android Studio yang membuat tools untuk mereka yang ingin membuat aplikasi di Android gitu. Nah, jadi luar biasa ini. Beliau manajernya, dan tadi saya sudah pergi ke kantor beliau. Satu segmen khusus punya beliau bersama dengan kawan-kawan, cuma nggak bisa kita ambil videonya di tempat itu ya. Nah, kawan-kawan ingin kenal lebih dekat nih, kita kenalan dulu sama Mas Arif ya. Ya Mas Arif, boleh cerita riwayat studi Mas Arif dulu gitu ya, sehingga alhamdulillah bisa dapat kerja di Google ataupun bisa berdedikasi di Google ini yang luar biasa. Gimana Mas Arif? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Saya singkat cerita, saya besar di Indonesia di banyak tempat ya, dari lahir di Pontianak, pernah tinggal di Jambi, di Balikpapan, kemudian alhamdulillah dapat beasiswa untuk kuliah di Australia, di kota kecil namanya Wollongong, dekat Sydney. Nah, kemudian setelah itu saya sempat pulang ke Indonesia setelah kuliah S1. Saya kerja di Indonesia, di Bandung, ketemu sama calon istri, kemudian kita menikah, kemudian kita pindah ke Singapura sebentar, sekitar 2 tahun di Singapura, kemudian kita pindah ke sini. Alhamdulillah waktu di Singapura saya dapat wawancara dengan Microsoft untuk ditempatkan di Seattle sini. Nah, jadi dapat visa, diurus visanya sama Microsoft, pindah ke sini. Kemudian sejak 2001 saya kerja di Microsoft selama 10 tahun sampai akhir 2010. Nah, di awal 2011 saya pindah kerja ke Google. Selama di Google ini saya sudah bekerja di 2 bagian. Beberapa tahun pertama saya bekerja di bagian yang membuat infrastruktur untuk pemasangan iklan digital. Ya, mungkin seperti Pak Ustadz dan teman-teman tahu bahwa iklan digital itu sumber pemasukan terbesar buat Google. 90% pemasukan itu dari situ. Jadi itu bagian yang lumayan kritikal buat Google. Nah, setelah itu di 5 tahun setengah terakhir ini saya bekerja di Android Studio. Ini yang seperti Pak Ustadz tadi bilang, ini membuat tools supaya programmer dan developer yang mau membuat apps untuk Android itu bisa dengan lebih mudah membuat apps-nya.
Nah, ini kita saingan lah dengan Apple ya, karena Android dan Apple. Iya, iya. Jadi Apple juga punya developer tool seperti kita juga. Nah, kita bersaing lah. Iya, iya. Dan saya rasa itu persaingan yang lumayan baik sampai saat jadi, ini. jadi kawan-kawan bisa menilai itu dari apa yang disampaikan oleh Mas Arif tadi ya. Ternyata Mas Arif ini ditempatkan di tempat-tempat yang kritik, yang ya kritikal sebenarnya. Iya, iya. Ini kan di bagiannya Mas Arif ini yang beliau manajer di situ adalah ini pasar persaingan gitu dengan yang lain gitu Iya, ya. Luar betul, biasa. betul. Jadi nggak sembarangan nih kita dengan siapa ini ya. Nah, Mas Arif dulu berarti di computer science ya. Computer science, Computer betul, science ya. ya, computer science. Jadi bagi kawan-kawan yang mereka suka di computer science, apa pesan Mas Arif gitu? Ya, mungkin mereka bercita-cita juga suatu saat nanti mungkin ada orang Indonesia lagi yang lain juga akan sampai ke Google ini gitu. Iya, Gimana, iya, Mas iya. Arif? Bagi mereka yang punya minat di computer science, apa pengalaman Mas Arif di sana yang mungkin bisa Mas Arif kasih tahu gitu? Iya, itu kalau menurut saya yang paling penting itu keingintahuan untuk memecahkan masalah. Ya kan, karena computer science itu sebenarnya pada dasarnya seperti puzzle lah ya kan, kita teka-teki bahwa gimana sih kita memecahkan satu masalah ini, gimana kita memecahkan masalah yang lain. Kadang-kadang dia terpisah-pisah, kadang-kadang juga kita harus merangkaikan itu menjadi produk yang besar. Nah, jadi produk kita itu sebenarnya semuanya itu terdiri dari ratusan ribuan puzzle kecil-kecil gitu ya. Tiap harinya harus kita pecahkan. Tiap saat, tiap hari kita harus berpikir gimana kita supaya ini bisa masuk ke produk dengan baik. Nah, tapi itu yang harus kita selalu tekankan ke semua orang yang di sini, bahwa itu tuh memecahkan masalah. Pada intinya yang kita kerjakan itu adalah memecahkan masalah. Computer science waktu kita belajar dulu juga sama, memecahkan masalah. Kadang-kadang kita pakai logika, kadang-kadang kita pakai matematik, kadang-kadang kita dibantu dengan komputer. Apalagi hari-hari ini ada AI ya Pak Ustadz ya, itu berguna sekali untuk membantu kita memecahkan masalah. Oke, ya, Masya Allah ya. Jadi perlu ada critical thinking juga. Betul. Harus dibangun ya sejak dini. Betul. Jadi kamu bukan cuma pinter matematika saja udah, tapi critical thinking yang tidak dibangun, matematika kamu nggak bisa dipakai juga. Betul, gitu ya? betul. Matematika itu alat buat cangkul lah gitu ya. Betul sekali. Kita bertani, matematika itu cangkulnya, betul. Ya. Jadi Mas Arif suka duka ataupun ya apanya gitu yang menariknya Mas Arif, saya nggak berkatakan suka duka ya, yang menariknya Mas Arif itu di pekerjaan Mas Arif itu apa? Saya pikir kalau nggak ada menariknya juga nggak akan sampai 10 tahun 20 tahun begitu kerja belasan tahun gitu. Apa yang menariknya bagi Mas Arif sendiri ya? Iya. Satu yang saya selalu bersyukur saat itu, bahwa saya itu bisa dengan bekerja di perusahaan seperti Google, seperti Microsoft itu, saya jadi bisa melihat bekerja dengan orang-orang lain yang lebih pintar, lebih kerja keras dari saya. Ya, jadi saya tuh selalu merasa minder sebenarnya. Walaupun manajer ya. Iya, tapi memang itu menurut saya keuntungannya kita bekerja di perusahaan seperti ini, bahwa semua orang yang kita bekerja sama dengan kita sehari-hari itu orang yang serius bekerja ya, maksudnya mereka juga bercanda, tapi dari dalam hal mengerjakan pekerjaannya mereka serius, mereka ahli dalam bidangnya. Saya bisa bertanya ke semua orang, mereka punya berbagi pandangan yang sangat ya kadang-kadang insightful, itu istilahnya, sangat jeli gitu ya. Iya. Nah, jadi saya merasa saya tiap hari itu saya belajar dari semua orang di sekeliling saya. Nah, itu yang alhamdulillah saya itu menarik ya. Paling berkah paling besarnya menurut saya itu. Nah, jadi manajer aja bilang kalau dia belajar banyak dari
dari orang bawahannya ya, dalam tanda kutip ya, orang bawahannya ya. Mungkin berbeda di tempat kita ya. Kalau manajer itu bahkan dia merasa paling tahu semua gitu. Kalau ada masalah semua dia yang selesaikan gitu ya. Yang lain cuma bantu aja, ya terserah Bapak gimana gitu ya. Kalau Bapak bisa menyelesaikan ya syukur, kalau enggak ya udah kami cuma dengar aja. Nah, ini mungkin salah satu budaya yang berbeda yang kita dapatkan ya di Google ini. Ternyata semuanya itu bisa bergerak gitu ya. Walaupun di mana saya diposisikan, dia bisa menyelesaikan, punya ide, punya kreatif yang ingin dia ingin berikan. Jadi menjadi manajer juga ternyata banyak belajar dari orang bawahan. Banyak sekali Pak. Ya. Nah, terus budaya kerja di sini, Mas Adi, mungkin bisa diceritain sedikit budaya kerja kita di sini. Mas Adi juga pernah di Indonesia, pernah di Singapura, dan yang banyak kantornya. Budaya kerja yang menarik di Google ini apa? Saya rasa yang ya persis seperti yang Pak Ustadz barusan bilang ya, bahwa di sini itu menurut saya lebih menghargai pendapat semua orang. Ya, jadi bahwa biarpun saya misalnya ketemu sama salah seorang engineer di sini, saya nggak bakalan bertanya kamu posisinya apa, baru saya bakalan dengar pendapatnya dia gitu kan. Saya akan diskusi, saya akan dengarkan, dan itu menurut saya baik sekali karena semua orang menurut saya itu punya pendapat yang sisi pandang berbeda-beda, walaupun mungkin dalam memecahkan masalah tidak semua sudut pandang itu akan berguna ya. Tapi dengan kita mendengarkan semua sudut pandang, kita bisa tahu bahwa kita sudah mempertimbangkan hal yang itu yang paling baik yang mana. Jadi kita punya opsi yang banyak, kita bisa pilih yang paling baik yang mana. Dan itu tidak bisa dengan hanya mendengarkan suara saya sendiri. Ya kan, itu harus mendengarkan suara dari semua orang. Nah itu kalau menurut saya yang perbedaan paling besar yang saya perhatikan dari sisi itu. Berarti boleh dong kita simpulkan sedikit bahwa Google ini kan sangat kompetitif dia, sangat mencari, harus ada sesuatu yang baru terus yang dia pikirkan sehingga dia tidak tertinggal, tergilas oleh saingannya yang lain. Jadi ternyata budaya begitu yang mereka bisa survive terus, betul. Berinovasi terus, menghargai setiap pendapat yang ada. Iya, betul sekali, sekali. Dan mungkin satu lagi bahwa salah satu yang kulturnya kita itu di perusahaan ini, bahwa kita harus jeli melihat problem apa yang bisa kita pecahkan. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi pertama-tama, problem solving, memecahkan masalah kan ya. Itu kalau kita lihat ini pengguna produk saya, itu problemnya mereka apa? Bagaimana saya bisa memecahkan masalah, membikin mereka lebih gampang mengerjakan pekerjaannya. Ya kan, kalau mungkin saya berbicara tentang pengguna produk saya langsung, yang developer juga agak kurang tepat ya, tapi katakanlah Android sendiri ya, telepon. Kalau misalnya telepon ini apa sih yang sekarang masih susah dilakukan dengan telepon ini? Gimana saya bisa membuat itu supaya lebih mudah? Itu yang kita dituntut untuk selalu berpikir begitu. Jadi sampai produk kita sendiri itu kita kritisi apa yang kurang. Betul, kita harus apa kritis. Yang ini lagi kritis betul sekali, kita harus kritis. Ya, karena dengan itulah kita bisa memperbaiki. Ini budaya Google nih budaya kerjanya kritis terhadap karya sendiri gitu. Nah, betul. Kritis terhadap karya sendiri, bukan pintar mengkritisi karya orang lain. Teman-teman harus banyak belajar kita nih ya. Jangan kita udah ada karya dikit, kemudian dikritik sama orang, marah kita ya. Marah kita. Atau kita hanya pintar melihat karya orang lain gitu. Ternyata Google banyak mengkritisi karya-karya mereka sendiri, sehingga kita merasakan bahwa selalu kita memakai produk-produk Google itu cocok ya, mantap ya. Apa yang kita mau ada di situ. Macam-macam ginilah budaya yang ditanamkan di dalam pekerjaan mereka dan merupakan bagian penting daripada cara mereka bekerja. Luar biasa. Kemudian Mas Arif, ada nggak misalkan ya suatu
bagi Mas Arif sendiri, visi misi Mas Arif sendiri dengan berada di Google ini apa gitu? Misalkan suatu goals penting bagi Mas Arif sendiri, bagi orang apa sih gitu? Bagi Mas Arif sendiri gitu. Bagi saya itu kembali lagi ke terus belajar, Pak Ustadz. Jadi saya merasa bahwa dengan berada di Google ini saya bisa terus memperbaiki diri sendiri, belajar hal baru, dan karena di sini banyak perkembangan yang paling canggih lah boleh dikatakan, salah satu yang paling canggih ya. Maksudnya perusahaan lain juga banyak yang melakukan hal yang serupa, tapi saya jadi bisa lumayan up to date, paling duluan mengerti tentang macam-macam hal ya kan. Sebelum orang lain tahu kita udah tahu gitu. Iya, karena saya punya informasi dari dalam. Tapi dari saya sendiri yang saya jadi motivasi itu ya bahwa saya memang pengen tahu hal baru tiap hari. Alhamdulillah itu hal yang selama ini bisa saya dapatkan dengan bekerja. Jadi bekerja di sini sangat arif banget gitu maksudnya. Insyaallah. Gitu ya maksudnya, sangat arif banget ya, apa yang diinginkan oleh Mas Arif itu dapatkan di sini gitu. Jadi itu luar biasa nih, tips juga bagi kawan-kawan bahwa bekerja yang paling produktif itu adalah bekerja yang kamu mendapatkan dirimu sendiri di tempat kerja, Mas Arif ya. Jadi nggak merasa terpaksa di sini, nggak merasa gara-gara ya pikir anak istri gimana kalau kerja tempat lain ya gimana. Bukan gitu alasannya. Betul ya. Ya, beliau ini insight paling bagus nih bagi kawan-kawan ya. Amin. Untuk bisa produktif dan kita bisa inovatif di situ juga, kreatif juga, kita mendapatkan di pekerjaan itu diri kita itu ada di situ. Mas Arif, boleh bocorin nggak dikit Mas Arif, ke depan itu seperti apa sih ini dunia teknologi kita kalau di pandangan Google itu sendiri kan? Iya. Ke arah mana gitu? Kalau yang sekarang sedang hangat-hangatnya ya, Ustaz, itu AI kan, artificial intelligence itu dari dulu sebenarnya Google itu sudah berkecimpung untuk memakai AI di semua produk. Tapi memang selama ini masih terbatas ya. Baru-baru ini saja bahwa kita lebih berani mengeluarkan hal-hal yang mungkin agak jadi dulu kita berhati-hati sekali menerapkan AI itu karena kita takut bahwa nanti AI ini berfungsi yang tidak seperti kita desain sebagaimana yang kita desainnya. Nah, itu merugikan pengguna kita. Tapi ternyata sekarang kita lebih berani hal yang kita lebih berani mencoba-coba. Ya kan, maksudnya produk ini kita masukkan AI, produk itu kita masukkan AI. Jangka panjangnya saya rasa, ini pendapat saya pribadi ya Pak bahwa AI itu bakalan menggantikan sebagian dari pekerjaan yang selama ini kita lakukan, manusia lakukan ya. Tadi mungkin kita ngobrol dengan Pak Iman yang dari Microsoft tentang bahwa AI itu bisa membuat programming lebih gampang. Nah, itu mungkin sekarang lebih gampang. 2 tahun lagi bakalan lebih banyak lagi yang AI ini bisa lakukan. Mungkin bahkan sampai si programmernya nggak harus nulis program, cukup mendeskripsikan, oh saya mau bikin app yang begini. Saya rasa itu tidak jauh lagi kita dari hal seperti itu, Pak. Dan kalau itu bisa dilakukan untuk programming, untuk bikin app, bayangkan misalnya hal seperti itu dibikin untuk pembukuan akuntansi misalnya, ya kan? Kita tidak perlu lagi akuntan yang meneliti pembukuan, semuanya AI yang melakukan. Saya bukan akuntan, saya tidak mengerti tentang sedikit pun tentang akuntansi, tapi saya rasa kalau kita lihat persamaan antara programming sama akuntansi, kemungkinan saya rasa pekerjaan akuntansi itu akan hilang itu. Bukan hilang tapi bakalan jauh lebih mudah. Memang akuntannya sendiri dan programmer sendiri juga harus mengerti bagaimana supaya nggak dibohongin gitu ya sama AI-nya. Jadi dia bisa tahu, oh ini benar, yang saya minta A, yang dikasih A, bukan B. Nah, itu tetap harus perlu. Yang detail dan rumitnya dikerjakan sama AI gitu ya. Betul.
Nih, jadi masa depan ini kawan-kawan adalah masa AI, ya. Jadi AI. Insya Allah. Google ini juga dia membuat itu AI Ya. sendiri. Ya, Ada ya. project AI sendiri. Ya, produknya sekarang namanya Gemini, Gemini seperti Gemini. ya seperti bintang. Iya. Ya, itu jadi asalnya nama itu kalau dilihat di apa di koran ramalan bintang itu Pak ya, itu Ya. Gemini itu kembar. Jadi orang kembarnya. Jadi istilahnya bahwa AI-nya Google ini bisa jadi kembarannya kita, membantu kita. Dia bisa mengisi hal-hal yang kita tidak lakukan. Jadi kayak kembarannya kita gitu. Makanya dipilih nama Gemini. Ya, nah tapi itu mirip sekali konsepnya dan teknologinya dengan ChatGPT, dengan apa tadi yang Microsoft Copilot. Ya, sebenarnya teknologinya mirip sekali. Mirip sekali ya. Iya. Dan sudah mulai dipasarkan. Ya, dan diterapkan di berbagai produk. Jadi seperti Google Search sekarang juga. Kalau dari Indonesia mungkin belum ada ya, tapi kalau dari sini saya misalnya search sesuatu, dia kasih rangkuman di atas. Jadi Gemininya ini bakalan ngasih rangkuman. Oh, ini hal yang kamu cari, ini rangkumannya. Jadi saya nggak harus lihat link yang dari hasil searchnya Google itu. Banyak di banyak tempat di programming juga kita juga sudah ada membuat menggampangkan. Ya. Baik, ya akhirnya Mas Arif, dengan Mas Arif banyak tahu tentang dunia teknologi saat ini, juga orang dalam di Google gitu. Jadi pesan untuk mahasiswa kita nih yang sedang belajar ini, ya. Gimana? Kemana arah pendidikan mereka gitu? Saya rasa ini agak susah Pak Ustadz ya. Karena kalau Pak Ustadz tanya saya 5 tahun yang lalu, saya bakalan bilang belajar computer science. Computer science itu bakalan berguna di mana-mana. Ya, itu kalau 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Sekarang dengan kemajuan AI seperti ini, saya rasa semua kemampuan semua ilmu itu asal kita tekunkan, kita jadi bisa ahli di bidang itu akan dibantu oleh AI. Jadi saya tadi sebelum wawancara ini kan saya kasih analoginya itu seperti kalkulator ya kan. Jadi AI itu bakalan seperti itu. Jadi kita mau belajar ekonomi, mau belajar agama, mau belajar marketing, semuanya itu saya rasa dalam beberapa tahun ke depan ini AI itu akan membantu sekali. Jadi apapun yang kita pelajari, kita tekunkan. Insya Allah bantuan untuk mengerjakan itu dengan lebih baik dari AI itu insya Allah bakalan tidak lama lagi. Iya. Nah, ini kawan-kawan harus kita dapat pesan penting nih ya. Kalau dulu bisa komputer, hebat lah. Ya, masa-masa dulu SMA kita yang udah kurus komputer gitu, komputer hebat ya. Sekarang ke depan adalah AI. Ya, AI. Nah, ini dan AI ini bukan cuma untuk orang yang ngerti komputer, ngerti teknologi, tapi pesan daripada Mas Arif adalah semua ilmu yang kita tekuni, AI bisa membantu itu semua. Insya Allah tidak lama lagi. Ya, tidak akan lama lagi. Nah, kita langsung dapat pesan dari orang dalam nih ya, yang kasih tahu siapa-siapa ya. Ya, sekian ya dari Kirkland, Seattle di Washington State ya, pada hari ke-5 Ramadan ya, di sini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Arif. Mudah-mudahan berjaya terus, Allah berkahi beliau. Amin. Dan beliau seorang muslim yang taat, insyaallah menjaga sholat di sini. Amin. Dan mudah-mudahan Allah berkahi keluarga beliau dan anak-anak beliau. Amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.